Halo gengs, ketemu lagi di Dr. MV07. Bahas film menarik yang telah lama dirilis yang mungkin telah kamu lewatkan. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Valkyrie yang diperankan oleh aktor tampan Tom Cruise dan disutradarai oleh Bryan Singer. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan bagaimana sekelompok perwira Jerman menyusun sebuah rencana untuk membunuh Hitler dan merebut kembali komando militer. Tak lupa juga di akhir film saya akan mengulas 7 fakta menarik tentang film ini. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe serta tinggalkan komentar untuk ide film berikutnya. Check it out! Film ini akan dimulai dengan janji prajurit Nazi untuk senantiasa setia pada kekuasaan Adolf Hitler apapun yang terjadi. Scene lalu berpindah pada sebuah kamp militer milik Nazi yang berlokasi di Tunisia, Afrika Selatan. Di sana nampak salah satu perwira bernama Kolonel Klaus von Stauffenberg. Diam-diam ia sedang menulis tentang pemikirannya pada sebuah buku. Ia merasa muak dengan Adolf Hitler yang baginya telah menghancurkan janji perdamaian dan kemakmuran, serta selalu menyulut perang yang banyak meninggalkan kehancuran di mana-mana, seperti membunuh warga sipil, penyiksaan dan kelaparan para tahanan, serta yang terburuk adalah peristiwa Holocaust, yaitu pembantaian jutaan kaum Yahudi. Sebagai seorang perwira yang mencintai negaranya, ia pun bertekad dan memiliki misi untuk menyelamatkan nyawa manusia. Baginya Adolf Hitler bukan hanya musuh dunia, tetapi juga musuh bagi negaranya sendiri, yaitu Jerman. Ternyata beberapa perwira memiliki pemikiran yang sama. Stauffenberg memutuskan kalau sebuah perubahan harus segera dibuat. Namun pada saat yang sama, saat ia sedang bersama dengan pimpinannya, pasukan sekutu tiba-tiba menyerang mereka. Scene lalu berpindah lagi pada salah satu kamp militer milik Nazi di Rusia. Para prajurit berbaris menyambut sang Führer atau Hitler. Sementara di ruangan yang lain, Jenderal Treschow sedang meracik bom yang diselipkan pada sebuah botol minuman. Tak lama kemudian, rombongan Hitler segera bersiap untuk meninggalkan camp. Sebelum naik ke pesawat, Jenderal Treschow lalu memberikan botol minuman tersebut kepada Kolonel Brandt. Dan sesaat kemudian, mereka pun tinggal menunggu kabar kematian Hitler. Namun ternyata rombongan Hitler telah mendarat dengan selamat. Agar kedok mereka tidak terbongkar, Treschow lalu berangkat ke Berlin untuk mengambil botol minuman tersebut. Di sana ia bertemu dengan Jenderal Ulbricht. Kolonel Brandt lalu memberikan botol minuman tersebut kepada Treschow. Ia malah meminta agar minuman tersebut dibuka dan dinikmati bersama. Namun Treschow menolak dan beralasan kalau ia sedang terburu-buru. Di rumah sakit militer, Stauffenberg dijenguk oleh istrinya. Dari insiden tersebut ternyata ia kehilangan tangan kanan, 2 jari kiri, serta mata kirinya. Istrinya sangat sedih melihat kondisinya. Ulbricht lalu mengundangnya untuk mengikuti pertemuan rahasia mereka. Namun dalam pertemuan tersebut mereka hanya membahas bagaimana menyingkirkan Hitler. Mereka bahkan tak mampu menjawab pertanyaan Stauffenberg tentang apa yang akan mereka lakukan jika Hitler benar-benar tewas. Pada pertemuan kedua, Stauffenberg lalu memberi ide untuk menggunakan operasi Valkyrie saat Hitler benar-benar telah disingkirkan. Valkyrie adalah operasi untuk menggerakkan pasukan jika terjadi keadaan darurat nasional. Tujuan sebenarnya adalah untuk melindungi pemerintahan Hitler dari kerusuhan warga sipil. Namun operasi Valkyrie justru digunakan untuk mengambil alih pemerintahan. Tetapi masih ada satu halangan lagi. Jika Hitler berhasil mereka singkirkan, lalu bagaimana dengan Schutzstaffel atau disingkat SS? Mereka adalah tentara politik partai Nazi yang sangat berpengaruh yang didirikan oleh Hitler. Dan langkah selanjutnya mereka harus segera membuat struktur pemerintahan baru. Namun untuk menjalankan operasi Valkyrie, mereka harus mendapatkan tanda tangan dari Hitler. Selain itu, untuk menjalankan operasi ini, mereka juga membutuhkan campur tangan Fromm yang menjabat sebagai komandan pasukan cadangan, di mana ia dapat memerintahkan pasukan cadangan dalam keadaan siaga. Mengingat pentingnya peran Fromm dalam rencana besar mereka nanti, Stauffenberg dan Ulbricht pun segera mendekati Fromm. Ketika bertemu Fromm, mereka lalu membujuknya dengan jabatan penting pada pemerintahan baru. Namun ternyata Fromm terlalu takut untuk mengkhianati Hitler.
Ia pun menolak tawaran tersebut, meski ia tahu Ulbricht dan Stauffenberg adalah salah satu perwira yang berencana berkhianat pada sang Führer, namun ia mencoba mengabaikan dan tak mau tahu dengan rencana pemberontakan tersebut. Malam itu, Stauffenberg mulai membuat salinan operasi Valkyrie dengan beberapa poin yang telah diubah, seperti pengamanan pemerintahan dalam 6 jam, diubah menjadi 3 jam, serta mengarahkan unit terkuat di kota Berlin. Ulbricht lalu menemui Stauffenberg untuk memberikan informasi kalau Stauffenberg telah dipromosikan menjadi kepala bagian dari pasukan cadangan. Awalnya Stauffenberg menolak jabatan tersebut, namun karena jabatan itu akan memudahkan akses dirinya pada Hitler, ia pun menerimanya. Stauffenberg pun diberikan seorang ajudan bernama Haupten. Kepadanya, Stauffenberg terang-terangan mengatakan kalau ia terlibat dalam rencana pengkhianatan negara. Namun Haupten mengatakan kalau ia tetap akan setia pada Stauffenberg apapun itu. 7 Juni 1944, Stauffenberg menuju kediaman pribadi Hitler. Bersama Jenderal Fromm, Stauffenberg diizinkan masuk ke dalam ruangan. Ia lalu memberikan salinan Valkyrie yang telah ia perbarui. Pembaruan tersebut sudah disetting oleh Stauffenberg agar rencana mereka berhasil. Hitler yang percaya pada Stauffenberg lalu menandatangani salinan tersebut. Sepulang dari kediaman, Stauffenberg lalu diajari cara memasang pemicu bom. Ia memiliki 30 menit sebelum bom tersebut meledak ketika pemicu bom dipasang. Namun itu tergantung pada temperatur suhu ruangan. Jika terlalu panas, bom bisa saja meledak lebih cepat. Dengan perhitungan bahwa bunker Hitler yang tidak memiliki jendela dapat dipastikan membuat efek ledakan akan lebih besar. Stauffenberg juga mengatakan kalau ia telah merekrut seseorang yang akan mematikan jalur komunikasi ketika ledakan terjadi. Namun ketika bom diledakkan, Stauffenberg harus memastikan kalau Himmler ada di sana. Himmler adalah orang yang ditunjuk oleh Adolf Hitler untuk memimpin Schutzwaffe. Dia juga adalah orang yang berperan penting dalam pembantaian kaum Yahudi. Ludwig yang memimpin pertemuan hari itu lalu mulai mengumumkan langkah-langkah besar yang akan mereka lakukan. Setelah Stauffenberg berhasil membunuh Hitler, komunikasi akan diputus. Sementara jika Fromm masih menolak bergabung, maka Ulbricht akan mengambil alih pasukan cadangan dan memulai operasi Valkyrie. Lalu mereka akan memberitahukan semua komando distrik kalau Schutzwaffe akan melakukan kudeta. Untuk itu, pasukan cadangan akan menangkap mereka semua, Gestapo, dan pejabat-pejabat Nazi. Saat itu Stauffenberg akan ke Berlin dan mengambil alih perintah pasukan cadangan. Witzleben dan Ludwig akan mengambil peran dari komandan angkatan bersenjata dan kepala negara. Dengan dikuasainya Berlin, Dr. Gurdeler akan ditunjuk sebagai duta bangsa serta akan melakukan negosiasi gencatan senjata dengan para musuh untuk menyelamatkan Eropa dari kehancuran total. Mereka lalu diberikan ID card sebagai penanda kalau mereka adalah bagian dari anggota operasi. Pada jam 1 siang, Hitler akan melakukan pertemuan. Dengan penuh ketegangan, mereka lalu melepas Stauffenberg dan ajudannya untuk pergi. Ulbricht lalu memberikan perintah untuk menggerakkan pasukan cadangan agar siaga. Stauffenberg lalu tiba di Wolf Lair yang penuh dengan penjagaan ketat. Tas berisi bom milik Stauffenberg diletakkan di bawah meja. Sayangnya Himmler tidak ada dalam pertemuan itu. Stauffenberg lalu menelpon Ulbricht untuk memberitahukan kalau Himmler tidak ada. Telepon lalu diteruskan ke Ludwig. Ludwig memerintahkan untuk menunda rencana tersebut. Stauffenberg menjadi sedikit kecewa. Ketika akan kembali ke ruang pertemuan, ternyata rapat telah selesai. Ia lalu kelihatan panik mendapatkan tasnya sudah tak ada di situ. Tapi sesaat kemudian seorang prajurit mengembalikan tasnya. Fromm sangat marah mengetahui kalau Ulbricht telah memberi perintah kepada pasukan cadangan untuk siaga tanpa sepengetahuannya. Fromm lalu mengancam Stauffenberg dan Ulbricht agar tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Dalam pertemuan rahasia malam itu, Stauffenberg mengatakan kekecewaannya karena menunda pembunuhan pada Hitler. Jenderal Kahr yang mendengar itu lalu meminta Ludwig untuk mengeluarkan Stauffenberg dari operasi mereka. Tentu saja Ludwig berpihak pada Stauffenberg dan meminta Kahr untuk meninggalkan Jerman karena Himmler telah membuat surat penangkapan pada dirinya. Dengan sepeninggal Kahr, maka tak ada lagi penghalang bagi mereka untuk kembali merencanakan pembunuhan kepada Adolf Hitler. Keesokan harinya, Stauffenberg dan ajudannya kembali mengikuti pertemuan dengan Hitler. Sebelum masuk ke dalam ruangan pertemuan, ia beralasan untuk ke ruang ganti untuk mengganti seragamnya. Di dalam ruangan, ia mulai merakit bom dan mengaktifkannya. Belum lagi selesai, tiba-tiba seorang prajurit mencoba masuk untuk memberitahukan kalau Hitler telah datang.
Selesai mempersiapkan semua, Stauffenberg pun keluar. Ternyata ruang rapat diganti ke ruangan konferensi yang memiliki jendela. Dengan begitu, bom tidak akan sekuat seperti pada ruangan sebelumnya. Stauffenberg meletakkan tasnya lebih dekat ke arah Hitler dan menunggu telepon berdering agar ia pun memiliki alasan untuk keluar. Sayangnya tas berisi bom tersebut jatuh saat Hitler memukul meja. Kolonel Brandt lalu memindahkan tas tersebut agak jauh dari Hitler. Setelah keluar dari ruangan, tiba-tiba bom meledak. Stauffenberg lalu bergegas pergi dari tempat itu. Falgibel yang juga bagian dari operasi, lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera memutus komunikasi. Pada pos penjagaan, ia tidak diizinkan untuk keluar. Dengan geram, Stauffenberg lalu pura-pura menelpon Panglima tertinggi Keitel. Karena ketakutan sang prajurit akhirnya membiarkan Stauffenberg untuk pergi. Ajudan Stauffenberg lalu membuang sisa-sisa perangkat bom di dalam tas. Sayangnya itu disaksikan oleh prajurit yang mengantar mereka. Stauffenberg akhirnya berhasil naik ke dalam pesawat. Karena Olbricht tidak juga bertindak, Kernhelm akhirnya membuat perintah untuk mensiagakan pasukan cadangan. Pasukan pun kembali disiagakan. Mengetahui hal tersebut, Olbricht sangat marah. Tapi tiba-tiba telepon berdering. Sudah 3 jam sejak bom diledakkan, operasi Valkyrie belum juga dilakukan. Itu membuat Stauffenberg murka kepada Olbricht. Dengan geram, Stauffenberg lalu mendesak Olbricht untuk segera melakukan operasi Valkyrie dengan atau tanpa izin dari Fromm. Olbricht akhirnya menandatangani izin diberlakukannya operasi Valkyrie. Kemudian ia menyebarkan informasi kematian Hitler. Informasi itu pun sampai pada seluruh pasukan yang sedang siaga. Fromm yang tak percaya akan kematian Hitler lalu menghubungi Keitel yang berada di Wolf-Lair. Keitel mengatakan kalau Hitler ternyata baik-baik saja dan mereka telah tahu dalang di balik ledakan tersebut, yaitu Stauffenberg. Dalam perdebatan antara Olbricht dan Fromm, Stauffenberg tiba-tiba datang dan meyakinkan kalau bom telah meledak dan Hitler telah tewas. Karena tak ingin bergabung dengan mereka, Fromm akhirnya ditahan. Dengan tersebarnya kematian Hitler, maka operasi Valkyrie pun segera diberlakukan. Stauffenberg bersama orang-orang yang mendukungnya lalu segera menjalankan niat mereka untuk menguasai distrik-distrik dan menargetkan untuk menguasai Berlin dalam 3 jam ke depan. Mereka lalu mulai menangkap para pejabat pemerintah dan petinggi-petinggi Schutzstaffel. Distrik-distrik sudah berhasil diduduki, namun Berlin belum sepenuhnya. Beberapa wilayah ada yang menerima informasi kalau Hitler masih hidup, namun Stauffenberg berhasil meyakinkan mereka. Pada kantor pusat komunikasi, mereka menerima 2 surat penangkapan. Satu surat dari Stauffenberg kepada Goebbels, dan satunya lagi dari Wolf-Lair untuk menangkap Stauffenberg. Pimpinan mereka lalu meminta stafnya untuk mengirimkan kedua surat tersebut, karena itu adalah tugas utama mereka. Remer yang menjabat sebagai komando pasukan cadangan lalu menyadari kalau sudah terjadi perebutan kekuasaan. Ia yang awalnya akan menangkap Menteri Goebbels lalu diberikan waktu untuk menerima telepon dari seseorang, dan ia begitu terkejut karena ia tahu persis suara di telepon itu adalah sang Führer. Di kantor pusat komunikasi, mereka pun sadar telah terjadi perebutan kekuasaan. Namun meski bingung sejenak, pimpinan tersebut lalu memutuskan untuk menyampaikan semua surat dari Wolf-Lair dan memutuskan semua surat dari Stauffenberg. Remer akhirnya membebaskan kembali orang-orang Hitler yang telah mereka tangkap dan menyadari kalau mereka telah ditipu. Menyadari komunikasi mereka telah diputus, Stauffenberg dan para pendukungnya mulai cemas. Orang-orang mulai berhenti bekerja dan mereka pun tahu kalau mereka telah gagal. Para pasukan lalu mulai mengepung tempat itu. Olbricht lalu menulis surat wasiat untuk keluarganya. Meski awalnya terjadi perlawanan dari pihak Stauffenberg, mereka akhirnya ditangkap. Ludwig akhirnya ditahan, namun ia memilih untuk bunuh diri dengan pistol, sementara yang lain akan dihukum mati. Stauffenberg, Olbricht, dan Hiften lalu ditembak bergiliran, sementara yang lain dihukum gantung. Stauffenberg menguatkan Olbricht saat akan ditembak. Treschow memilih bunuh diri daripada ditahan. Setelah giliran Stauffenberg, Hiften sebagai ajudannya lalu memberi penghormatan terakhir dengan berdiri di depan Stauffenberg. Sebelum ditembak, Stauffenberg meneriakkan sesuatu.
Dan Fromm juga ternyata akhirnya dieksekusi pada Juli 1944 dan film pun berakhir. Berikut 7 fakta menarik tentang film Valkyrie. Ada sebanyak 46 kali usaha pembunuhan terhadap Adolf Hitler. Namun saya hanya akan membahas 3 orang di antaranya. Yang pertama ada George Elser. George Elser adalah seorang pengrajin kayu asal Jerman. Dia adalah bagian dari Partai Komunis dan sangat menentang Nazi. Ia sadar bahwa Hitler akan membawa bencana besar bagi negaranya dan juga bagi dunia. Oleh karena itu, ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merancang sebuah bom waktu. Akhirnya dia berhasil membuat sebuah bom waktu yang akan meledak dalam waktu 144 jam. Ia berhasil menyelundupkan bom tersebut ke Bergen-Belsen, tempat di mana Hitler akan memberi pidato untuk memperingati Bir Hauptplatz. Ia mengatur bom tersebut agar meledak pada 8 November 1939 pada pukul 9.20. Namun sayangnya ketika Perang Dunia II sudah terlanjur terjadi, Hitler mempercepat pidatonya dari yang dijadwalkan. Dia menyelesaikan pidato pada pukul 9.07 dan meninggalkan tempat itu pada 9.12 menit. 8 menit kemudian bom meledak. Namun Hitler kembali lolos dari maut. Elser kemudian ditangkap oleh Nazi atas kejadian itu dan dieksekusi mati pada April 1945. Maurice Buffet adalah seorang mahasiswa teologi dari kota Neuchâtel, Swiss. Ia membenci Hitler. Pemimpin Nazi itu dianggap berbahaya bagi Swiss, kekristenan, juga bagi seluruh manusia. Dengan mengantongi pistol, ia pergi ke Jerman. Gagal bertemu dengan pembunuh bayaran, Maurice bergabung dengan kerumunan pendukung Nazi yang ingin menyaksikan parade Hitler di jalanan Munich pada 9 November 1938. Saat Hitler melintas di depannya, ia berniat mengeksekusi diktator itu. Namun ia terhalang tangan orang-orang yang memberikan salut. Tak lama kemudian saat naik kereta menuju Prancis, ia kedapatan menggunakan tiket palsu. Saat petugas merazia barang miliknya, mereka menemukan sepucuk pistol dan peta rumah peristirahatan Hitler. Ia kemudian ditangkap dan dieksekusi penggal pada Mei 1941 di penjara Plötzensee di Berlin. Heinrich Grunau adalah seorang bodyguard Hitler. Ia tahu kalau Hitler sedang dalam perjalanan kembali ke Berchtesgaden. Ketika mobil melambat, Grunau melepaskan tembakan ke arah mobil dan mengenai pria yang duduk di kursi belakang. Ia kemudian lalu menembak dirinya sendiri. Namun usaha pembunuhan tersebut ternyata gagal karena pria yang duduk di belakang adalah sopir dan Hitler saat itu sedang menyetir mobil. Teman-teman yang sudah menyaksikan film Saving Private Ryan tentu tahu bagaimana sekutu berhasil menguasai kota-kota yang dahulu dikuasai oleh Jerman, yang diawali dengan pendaratan di pantai Normandia. Dengan ditaklukkannya pantai Normandia oleh sekutu, Kolonel Stauffenberg dan perwira lainnya melihat kalau kekalahan Jerman tinggal menunggu waktu. Kolonel Klaus von Stauffenberg yang menjadi tokoh utama dalam film ini adalah seorang perwira angkatan darat Jerman. Ia terlahir dari bangsawan ternama. Karir militer yang dimilikinya sangat cemerlang. Ia pernah terlibat dalam beberapa operasi tempur angkatan perang Jerman seperti invasi Polandia, operasi Barbarossa, dan operasi Tunisia. Kompleks bangunan Bendler Block di Berlin menjadi terkenal setelah digunakan untuk syuting film ini. Setiap tahun, para turis datang untuk melihat bangunan yang menjadi saksi sejarah perlawanan terhadap pemerintahan Adolf Hitler. Adegan kontroversial di film ini terpaksa harus diulang karena masalah produksi. Para produser sudah berusaha keras untuk mendapatkan izin mengambil gambar dari Borden Block. Namun adegan film yang belum sempat diedit ini tiba-tiba hilang dan terganti dengan adegan lain. Juru bicara dari perusahaan yang mengirimkan roll film menyatakan kalau kondisi roll negatifnya sudah terkena noda berbentuk lingkaran. Kontroversi juga merebak ketika pembuatan film ini. Ada sebanyak 11 orang mengalami kecelakaan setelah memindahkan truk militer.
Seorang kritikus berpengaruh Amerika Serikat menilai film ini sebagai permintaan maaf Nazi. Dia sangat khawatir kalau film ini dapat menjadi representasi tren baru dalam pembuatan film apologia Nazi. Hitler secara sistemik membunuh jutaan orang. Valkyrie membuka pintu pada pandangan baru yang berbahaya, bahwa Holocaust dan semua kekejaman kurang penting berhadapan dengan patriotisme Jerman. Fred juga mengecam para perancang latar belakang karena telah meminimalkan atau menyembunyikan swastika yang menjadi simbol kejahatan Nazisme. Dalam film ini, Tom Cruise mengaku sangat hanyut memainkan peran Kolonel Klaus von Stauffenberg. Tom Cruise yang senantiasa bermain sebagai tokoh utama, kini harus berbaur dengan pemain lainnya. Tom Cruise juga mengaku kalau ini adalah peran yang paling menantang dalam karirnya. Pembuatan film ini sempat membuat ketidaknyamanan di Jerman, karena khawatir pada bagaimana Hollywood menggambarkan episode perang, dan karena keanggotaan Tom dalam gereja Scientology. Demikian 7 fakta menarik tentang film Valkyrie. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.